Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Cahyadi dengan NIM D1C122055 dari kelas R001 ingin mempresentasikan hasil ujian take home saya untuk mata kuliah Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit. Yang pertama di sini adalah gambar penampang melintang buah kelapa sawit. Di sini gambar ini menunjukkan yaitu pada bagian exocarp atau kulit luar, lapisan pelindung, dan daging buah atau mesocarp. Yang ketiga endocarp atau tempurung, kernel atau inti, minyak kernel, dan serat. Terletak di antara mesocarp dan endocarp. Yang kedua yaitu adalah pohon industri dari buah kelapa sawit. Untuk bagian pohon industri ini ada tiga ada tiga faktor utama yaitu buah kelapa sawit, yang kedua limbah pengolahan kelapa sawit, dan yang ketiga yaitu produk turunan. Untuk buah kelapa sawit, yaitu bagian utama yang diolah untuk menghasilkan berbagai produk, yaitu mesoscrub daging buah, menghasilkan minyak kelapa sawit atau mentahan CPO yang digunakan untuk minyak goreng, margarin, dan bahan dasar biodiesel. Untuk kernel atau inti bisa dihasilkan untuk kosmetik, sabun, bahan baku untuk industri kimia. Yang kedua yaitu limbah pengolahan kelapa sawit, tandan kosong, seperti untuk digunakan sebagai pupuk organik atau bahan baku biomasa atau energi. Yang ketiga cangkang atau shell dimanfaatkan sebagai bahan bakar biomasa. Yang ketiga serat atau fibrer digunakan sebagai bahan baku pembuatan listrik yaitu CO Firing. Yang kete, ke, yang keempat, POM atau Palm Oil Mill Effluent, limbah cair, yaitu bisa dimanfaatkan sebagai limbah cair yang dapat diolah menjadi biogas sebagai sumber energi terbarukan. Untuk yang ketiga, yaitu produk turunannya, dari minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit dapat dihasilkan berbagai produk seperti kosmetik, yaitu kosmetik lipstick, pelembab, dan kedua yaitu bahan baku biodiesel, yang ketiga sabun atau deterjen, dan produk pangan atau margarin. Kesimpulan dari pohon industri ini, yaitu pohon industri kelapa sawit mencakup proses pemanfaatan maksimal dari buah kelapa sawit untuk menghasilkan berbagai produk bernilai ekonomi tinggi, serta pengolahan limbah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga di sini bisa dilihat ada parameter mutu minyak kelapa sawit, yaitu asam parameternya itu bisa dilihat dari asam lemak bebas FFA mengindikasikan tingkat kerusakan minyak. Yang kedua kadar air yaitu mempengaruhi stabilitas dan kualitas penyimpanan. Yang ketiga kotoran atau impuritas menunjukkan kebersihan minyak. Yang ketiga densitas mengidentifikasi tingkat kemurnian minyak, dan warna menunjukkan kualitas visual dan pemrosesan minyak. Yang keempat, hal yang perlu diperhatikan pada saat panen dan pasca panen, yaitu pada proses panen, pemanenan buah matang penuh, yaitu bisa dari warnanya, warna orange sampai kemerahan. Dan pada saat proses panen, hindari pemanen buah mentah terlalu matang, pemanen buah mentah, atau pada saat buah terlalu matang. Dan pada saat pasca panen, yaitu pengangkutan cepat ke pabrik untuk mencegah fermentasi kelapa sawit dan penyimpanan di tempat kering, dan pada saat pasca panen penyimpanan bisa ditempatkan di tempat kering untuk menghindari peningkatan kadar asam lemak pada buah kelapa sawit. Yang kelima yaitu di sini adalah tahapan pengolahan minyak kelapa sawit, yaitu tahap pertama ada sterilisasi untuk menghentikan aktivitas enzim untuk mencegah peningkatan FFA. Yang kedua perontokan memisahkan brondolan dari tandan. Yang kedua pengempanan mengekstrak minyak dari daging buah, dan pada saat pengempanan selanjutnya yaitu masuk ke proses pemurnian untuk menghilangkan kotoran dan kadar air. Dan yang keenam yaitu ada perbedaan CPO dan PKO. Untuk CPO yaitu curd palm oil, yaitu bisa dibedakan dari sumbernya, diekstrak dari mesoscrub atau daging buah. Komposisi dari CPO ini tinggi asam palmina dan karotenoid, dan untuk penggunaannya menjadi minyak goreng dan baku margarin. Sedangkan pada PKO, palm kernel oil, yaitu sumbernya yaitu diekstrak dari kernel atau inti. Komposisi tinggi asam laurat dan miristat, dan penggunaannya untuk industri kosmetik dan sabun, dan bahan dasar lainnya.
Itulah hasil presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.